Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah. Di subuh ini kita akan sama-sama mengkaji thalabul ilmi pembahasan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat awal ya saja, dari ayat pertama. Kemarin pembahasan kita Al-Fatihah, kita ke Al-Baqarah ayat 1. Sebelum diterjemah dan juga ditafsirkan melalui tafsir Al-Quranil Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita terlebih dahulu baca ayat 1 sampai ke 10. Jadi silahkan Bapak Ibu yang bawa Qurannya boleh dibuka. Orang sasarangan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu, itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan tentangnya, hudan lil muttaqina, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan salat,
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami telah rizkikan pada mereka, mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan dari sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu ada di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'angdzartahum am lam tungdzirhum, apakah kamu beri peringatan pada mereka ataupun tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah mengkhotam itu matri, menutup rapat hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala absorihim gisawatun, begitupun Allah menutup gisawah itu sama juga penutup bagi pandangan mereka. Walahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Wa minan nas, di antara orang-orang, mayyaqulu, ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una allaha walladzina amanu, maksud mereka melakukan seperti itu, maksudnya hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal tidaklah mereka menipu melainkan kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak sadar, tidak merasa. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit kepada mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Itu kurang lebih terjemah Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 10. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ada diungkap beberapa dalil sebagai fadilah surah Al-Baqarah oleh Ibnu Katsir. Di antaranya diriwayat Imam Muslim dan lain sebagainya, siapa yang membaca Quran surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan nggak berani masuk ke rumah itu. Bahkan di Muslim disebutkan setan itu farro yafiru, lari, lompat dari rumah itu. Ya, terlebih juga di ayat kursi itu seberapa? 255 ya. Ayat kursi 255, nanti di tafsirnya itu banyak penjelasan tentang hal-hal yang seperti itu. Juga ada keterangan hadis yang lain yang diungkap secara singkat saja, di sini saya ungkap. Di waktu malam sebelum tidur, yang membaca dua ayat akhir di Al-Baqarah itu mencukupinya, kafahu, sudah cukup bagi dia. Mana dua ayat akhir Al-Baqarah teh? 285, 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Lanjutkan terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu dibaca apa? Sebelum tidur di waktu malam. Setelah itu silahkan baca doa-doa yang lain, ayat-ayat yang lain boleh, bebas, banyak itu. Ditutup di akhirnya itu dengan membaca doa yang Nabi ajarkan, yang setelah membaca doa ini tidak ada lagi doa yang lain, langsung tidur saja.
Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika robbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Titik sampai sana. Kalau kita ditakdirkan mati ketika itu tidak bangun lagi gitu maka kita itu mati dalam keadaan fitrah. Eta tadi doana sakitu, pondok sakitu mah tinggal dihafalkeun gitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah ada, sudah tahu, sudah punya bukunya, doa-doa itu silahkan tuh dihafal. Jika belum, ya nanti bisa saya share di DKM itu ya, saya kirim doa itu sekaligus dengan takhrij hadisnya. Nah, itu beberapa keutamaan baca Quran surah Al-Baqarah itu. Ya. Itu masih belum bisa tidur gimana? Bagaimana Pak? Kalau habis baca Ya. doa terakhir tapi masih belum bisa tidur. Oh iya, sudah baca itu tapi belum bisa tidur. Jadi doa tadi dibaca bukan berarti agar kita bisa tidur, bukan. Ketika kita mau tidur kan we bisa jeung teu sarena mah. Yang penting ketika kita mau tidur baca itu. Karena manusia itu lemah. Salah satu bukti kelemahan manusia itu manusia hanya punya keinginan tapi tidak bisa, tidak sanggup mewujudkan keinginannya itu. Tidak punya kuasa. Itu bisa terus yang lainnya masih bisa. Boleh, tapi nanti ketika sudah tunuh saya, sudah rupa-rupa, nah baca lagi doa tadi. Jadi kalau doa tadi terselingi oleh doa yang lain, oleh zikir yang lain, maka dibaca lagi doa yang tadi. Nabi nyatakan faj'alhunna akhiru min kalamika. Jadikanlah doa tadi Allahumma aslamtu itu sebagai akhir dari kalammu, dari ucapanmu. Tos tunuh gitu kan, baca doa tadi. Ih, pek simbut ka benyeng, ka kenyang ku pamajikan. Oh, mah diatur simbut, dah balikan deui doa tadi. Karena sudah terseligi dengan ucapan biasa. Gitu ya, Pak. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Di dalam Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat mutasyabihat ini nanti di Ali Imran awal-awal ayat 8-an kalau nggak salah itu dibahas. Singkatnya muhkamat itu satu ayat yang memang jelas, yang pasti berbicara tentang masalah hukum. Kalau hukum harus jelas kan, muhkamat. Juga berbicara tentang perintah-perintah, larangan-larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu mesti muhkamat itu jelas. Tapi ada juga dalam Quran itu ayatnya disebut dengan ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihat itu yang samar maknanya. Ini seperti qasam, seperti sumpah-sumpah Allah, perumpamaan-perumpamaan, termasuk mafatihus suwar. Di Ibnu Katsir disebut begitu, termasuk pembuka-pembuka surat seperti Alif Lam Mim ini. Ini masuk ayat mutasyabih. Kalau ayat mutasyabih ini maka kita diwajibkan untuk beriman saja. Yang jadi pertanyaan, ayat pertama di Al-Baqarah Alif Lam Mim itu artinya apa? Maksudnya apa? Kan gitu. Diterjemah saja ditulisnya naon ta terjemahna? Alif Lam Mim, padahal itu teh terjemah, tapi Alif Lam Mim bukan gitu, tadi terjemah. Mufassir kata Ibnu Katsir di sini qad ikhtalafal mufassiruna fil hurufil muqatti'ati allati fi awailis suwar. Nah, kalau sudah begini Ibnu Katsir panjang ya tafsirnya. Mufassir berbeda pendapat tentang ayat-ayat seperti ini yang di awal-awal surat. Makanya saya persingkat. Ada beberapa pendapat. Pendapat satu mengatakan itu faruddu ilmaha ilallah. Mereka mengembalikan ilmu itu kepada Allah, mengembalikan artinya dan maksudnya kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu banyak ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para mufassir yang lain, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Semuanya mengembalikan kepada Allah. Ada juga yang mencoba menafsirkannya. Nah, ketika dicoba ditafsirkan oleh mufassir, ternyata perbedaan pendapat mereka juga banyak. Ketika ditafsirkan itu, ada yang berkata bahwasanya itu merupakan ismun min asma'illah. Alif Lam Mim itu satu nama di antara nama-nama Allah. Yang lain berpendapat mereka itu adalah satu nama di antara nama-nama surat. Ada juga Alif Lam Mim, konon ada yang berpendapat alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang berpendapat Alif Lam Mim itu alifnya ana, artinya saya, ana, lamnya itu Allah, mimnya a'lam.
Jadi alif lam mim ana Allahu a'lam, aku Allah yang maha tahu, dan berbagai macam penafsiran yang lain. Kemudian untuk menutup perdiskusian atau perbedaan pendapat mufasir itu, saya lewat berbagai pendapat yang banyak. Kita menggarisbawahi fata'ayyana anna laha ma'nan fi nafsil amri. Maka jelas bagi kita bahwa alif lam mim itu punya makna. Jadi Pak, alif lam mim itu punya makna enggak? Harus punya makna. Masa kalamullah tidak bermakna? Kalamullah, firman Allah itu mesti bermakna. Kalau begitu apa maknanya? Fa in sohalana fiha anil maksumi syai'un qulna bihi. Jika ada sah keterangan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentang arti dan maksud itu dari Nabi ini sah, maka kami akan berpendapat seperti itu, kata Ibnu Katsir. Kalau ada dalil yang sah dari Nabi. Wa illa, jika tidak ada, ternyata tidak diketemukan, waqafna haitsu waqafna, kami berhenti, sudah tidak diteruskan, tidak menggali-gali artinya apa, maksudnya apa, tidak. Maksudnya ada, dia bermakna, tapi dikembalikan kepada Allah. Wa qulna, kata Ibnu Katsir, dan kita mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman kepadanya seluruhnya itu ada di sisi Allah. Imani aja, tas beres, alif lam mim, seperti itu. Menunjukkan ada keterbatasan akal manusia. Sehebat-hebatnya manusia, manusia itu akalnya terbatas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu ayat yang kedua. Dzalikal kitab di bahasa Arab ini disebut dzalika itu isim isyarah, menunjukkan isyarat. Singkatnya begini, kalau menunjuk kepada yang jauh itu dzalika, artinya itu. Kalau kepada yang dekat hadza, artinya ini. Nah ini ketika saya bilang ini iya, saya sebutnya hadza, ini. Tapi kalau saya menyebut pintu agak jauh dari saya sebutnya bukan hadza, dzalika, itu. Nah, tapi orang Arab biasa dalam kaidah bahasa Arab suka mempergunakan hadza untuk sesuatu hal yang jauh, dzalika untuk sesuatu hal yang dekat. Dalam arti hadza bermakna dzalika, terkadang dzalika bermakna hadza. Disebutkan dzalikal kitab, itu kitab, al aslunya maknanya jauh, dzalika itu. Tapi orang Arab sudah biasa mempergunakan dzalika dengan makna hadza, ini. Makanya di Ibnu Katsir diungkap bahwa makna dzalika di sini adalah hadza, dzalikal kitabu, ini kitab. Untuk jauh, yang ini. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Ada mufasir yang berpendapat ini adalah Taurat, ini adalah Injil, tapi itu penafsiran jauh, kata Ibnu Katsir. Dzalik Alkitab ini maksudnya Quran. Di Jumat saya sudah bahas Quran itu memiliki beberapa nama. Salah satu diantaranya adalah Alkitab. Ini kitab nih, Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud tidak ada keraguan di dalamnya adalah ini kitab jangan sampai kalian ragukan. Diungkapnya di sini bermakna kabar, tapi memiliki makna larangan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya la tartabu, kamu jangan sekali-kali meragukannya bahwa Quran ini diturunkan di sisi Allah kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ragu. Ini Quran diturunkan di sisi Allah kepada Rasulullah. Itu maksudnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk Quran itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu sebagai hudan, petunjuk, hidayah Quran teh. Karena Quran ini disebutkan hidayah, maka Ibnu Katsir merasa penting untuk menerangkan bahwa wayutlaqul huda wa yuradu bihi ma yuqirru fil qalbi minal iman. Terkadang ya disebutkan hidayah itu dalam Quran, itu maknanya secara mutlak adalah hidayah keimanan, sesuatu hal yang kokoh yang tetap ada dalam hati, yakni keimanan. Disebut hidayah itu keimanan. Nah, kalau hidayah diartikan tentang keimanan dalam hati, hidayah imaniyah, atau disebutnya hidayah taufik, maka ini hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah macam kia, termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hidayah macam ini hanya bisa Allah saja.
Dikutiplah beberapa keterangan oleh Ibnu Katsir, semisal di Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu sukai, yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sekelas Rasulullah saja nggak bisa memberi hidayah macam ini, hidayatul imaniyah. Buktinya pamannya Abu Thalib didakwahi oleh Nabi, qul ya ammi la ilaha illallah, pamanku ucapkan la ilaha illallah, itu kalimat aku bersaksi di sisi Allah kamu masuk Islam. Terbuktinya kan Abu Thalib mati dalam keadaan jahiliyah. Tidak setiap orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi masuk Islam. Faktanya kan begitu. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang memerangi. Nabi nggak bisa memberikan hidayah macam ini, hidayatul imaniyah. Satu waktu hidayah di Quran teh maksudnya eta. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Quran, misal di Quran surah Al-A'raf 186, man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapapun yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Maksudnya hidayah imaniyah pasti. Nah, kalau begitu kenapa disebutkan hudan lil muttaqin? Quran ini hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Atau berarti selain Allah bisa Quran itu memberi hidayah? Kalau diartikan seperti itu akan terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sehingga Ibnu Katsir meneruskan penjelasannya, wa yutlaqu wa yuradu bihi bayanul haqqi wa tawdih wa dilalah alaihi wal irsyad ilaihi. Terkadang juga hidayah itu diumumkan artinya dalam arti bayanul haq, menerangkan kebenaran, menunjukkan sesuatu yang benar, itu artinya hidayah. Nah, yang dimaksud Quran sebagai hidayah itu bukan berarti Quran memberikan hidayatul imaniyah, tapi Quran itu sebagai hidayah dalam arti menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, sekaligus membimbing ke arah yang benar itu hidayah. Kalau Quran berupa hidayah dalam arti imaniyah, siapapun yang baca Quran pasti masuk Islam. Oh, ternyata henteu bener. Nah, kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa nggak memberi hidayah kepada orang lain? Bisa nggak? Kari nerangkeun, Pak. Ini saya sedang memberikan hidayah pada Bapak dan Ibu. Bukan hidayah dalam arti hidayatul imaniyah, hidayatul taufik, tapi hidayah dalam arti al-bayan wal irsyad. Saya sedang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Quran sebagai hidayah, oleh Quran diterangkan yang hak yang ini, yang batil yang ini, yang benar yang ini, yang salah yang ini. Sekaligus Quran membimbing ke arah kebenaran itu. Maka dari itu, salah satu nama kitab suci kita di samping Quran dan kitab, tadi ya, dalikal kitab, juga disebut Al-Furqan. Arti Al-Furqan itu pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Hidayah ini bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diterangkan di ayat selanjutnya. Dari situ kita bisa mengambil ibrah bahwa kita ini membutuhkan dua hidayah. Pertama, kita butuh hidayatul imaniyah, hidayatul taufik. Itu hak prerogatif Allah. Alhamdulillah Pak Bu, kita dapat itu. Mata ayeuna aya di masjid ngaji ge. Tadi sholat kita sudah dapat hidayatul imaniyah. Hidayah ini Allah berikan kepada hamba-hamba Allah pilihan teh. Tahu dari mana pilihan? Buktinya ada yang tidak dipilih Allah, tapi ayeuna kafir kan? Bahkan aya nu murtad. Memang Bapak dan Ibu negosiasi ke Allah, ya Allah abdi mah hoyong dipaparin hidayatul imaniyah engke nalika lahir ke alam dunia gitu teh. Henteu. Bahkan kita tidak memilih ibu bapak kita siapa. Berdasarkan qadarullah kita lahir dari ibu bapak, dari rahim seorang ibu yang muslimah. Sampai sekarang keislaman kita, keimanan kita terjaga. Alhamdulillah, itu teh nikmat terbesar Pak. Iya teh hidayah imaniyah iya teh. Kalau Allah berkehendak, Allah dicabut, sasar orang itu. Sesat kita pasti. Kita butuh itu, alhamdulillah Allah sudah beri. Kedua, kita tetap masih butuh hidayah,
meskipun kita sudah punya hidayatul imaniyah. Hidayah naon nu kadua yang kita butuhkan? Hidayah dalam arti al-irsan, al-bayan, penjelasan juga pembimbing mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita perlu Quran dan kita memerlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas Quran itu. Maka kita perlu Quran, kita perlu sunnah, kita perlu ulama, karena mereka ini yang memberikan hidayah juga kepada kita, dan kita butuh hidayah dalam arti menerangkan mana yang hak, mana yang batil, membimbing ke arah yang hak itu. Di situ kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas sirotol mustaqim, padahal kita teh sudah hidayah imaniyah. Bisa naros, anak itu muslim, anak itu yakin selamat, iya tuh dapat hidayah imaniyah. Nah itu ngado anak ihdinas sirotol mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berarti can lurus, oh salah ngaji atau matakna, maksudnya bukan itu. Kita sudah lurus, tapi kita tetap ingin ditunjuki oleh Allah dan dibimbing oleh Allah tetap berada dalam agama yang lurus itu. Karena kita bukan hanya butuh hidayah imaniyah, kita juga butuh hidayah dalam arti penjelasan dan bimbingan. Quran lah salah satunya. Bagi orang yang bertakwa, tapi siapa orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa saja sih yang gaib itu? Saya bacakan. Qala yu'minuna billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada surga, kepada neraka, kepada hari pertemuannya, beriman kepada kehidupan setelah kematian, beriman kepada yaumul ba'as, hari kebangkitan, dan seluruhnya yang mesti diimani. Di al-ghaib ini seluruhnya hal yang mesti diimani. Kalau saya tanya pada Bapak dan Ibu di sini, Pak, ariman kepada hari akhir? Pasti jawabannya iman ya? Iman. Bahkan tanpa penyelidikan lebih dulu sebelumnya. Tak hidayatul iman ya teh. Maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj kemudian balik lagi, waktu itu orang-orang mengkritisi dengan akalnya, Allah belum beri hidayatul imaniyah. Mana mungkin dalam jangka waktu 1 malam pun tidak. Ini ngaku-ngaku katanya yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke Palestina, setelah itu ke Sidratul Muntaha sampai tembus langit ke 7, balik dari dia secara akal katarima itu Pak. Mereka masih mengkritisi, tapi Abu Bakar As-Siddiq kumaha? Saya percaya. Tuh, saya percaya tas gitu. Tak eta hebatna hidayatul imaniyah teh. Mahal teh Pak. Kalau oleh Allah itu dicabut, maka Bapak akan mengkritisi Quran. Kalau saya tanya hari kiamat pasti terjadi, oh terjadi atuh, tanpa pikir panjang, tanpa ada penelitian sains dan lain sebagainya. Kita langsung yakin percaya dari Quran ayat. Tapi orang-orang kafir yang oleh Allah tidak beri hidayatul imaniyah, kritisnya luar biasa. Mereka tanya, kapan waktunya? Mun yakin-yakin teuing mah poe kiamat bakal kejadian, Pak. Orang kafir tanya, coba sebut kapan waktunya? Ari yakin-yakin teuing mah tuh. Bapak mau jawab apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Lalu mereka mengkritisi lagi. Yakin kepada hari kiamat. Datang nage teh apal iraha, disengserikeun orang teh, dilelewe orang teh. Nah ini yang dimutafifin itu. Mereka itu mencerca, mentertawai kita. Keun teu nanaon di akhirat mati balik. Urang nu seuri. Ini mahalnya hidayatul imaniyah. Lalu wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Nah ini ciri orang bertakwa. Kalau mereka iman pada gaib, mereka akan mendapatkan hidayah Quran ini. Kalau mereka mendirikan salat, di Ibnu Katsir diungkap singkatnya begini. Dia memperhatikan toharohnya, wudu dan tayamumnya. Lalu juga dia memperhatikan tentang tempat salatnya, memperhatikan kaifiat salatnya,
memperhatikan bacaan salatnya, memperhatikan kekhusyuan salatnya, dan juga memperhatikan tentang zikir-zikir dalam salatnya. Itu yang dimaksud wa yuqimunas sholata. Orang yang bertakwa masih gak gitu, itu yang akan dapat hidayah Quran tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan. Maksudnya di sini adalah ibadah maliyah, bisa masuk kategori zakat, bisa infak, bisa sedekah. Nu takwa mah gitu. Di samping ahli ibadah salat juga suka infak sedekah, teu bakhil, teu pedit. Kalaulah memakai matematika konvensional, teu make iman Pak ya. Bapak punya uang 10.000, infak sodakoh kan 5.000, sesa sabaraha? Nambahan ngurangan? Ngurangan kan? Kalau pola pikirnya seperti itu, sahanu rek infak atuh. Da kabeh oge duit mah yang nambahan. Bapak ingin uang Bapak berkurang atau bertambah? Bertambah atuh, matak pedah aya penipuan oge. Sok Pak, kumpulkeun 100.000 ewang ka abdi. Nah, sasih payun insya Allah ngaos deui pan. Itu saya mampu menggandakan uang Pak. Ulah terpercaya. Nanti saya akan kasih lagi ke bapak nu 100.000 eta jadi 1 juta ewang. Kalau bapak percaya katipu. Mun bapak terpercaya salamet. Gitu. Tapi aya wae nu katipu eta teh sakelas doktor oge deui. Kenapa coba? Karena ingin hartanya bertambah. Manusiawi, Pak. Masa ada orang yang ingin hartanya berkurang, ingin bertambah. Tapi infak dan sodakoh kalau memakai matematika konvensional tanpa iman, siapa yang mau infak dan sodakoh? Matak mun aya muslim nu pedit, eta teh kaimananana dipertanyakan teh. Nah, make jeung pedit teh daek infak sodakoh padahal mampu, padahal menurut orang-orang disebut orang kaya. Nah, eta teh kan sieun ngurangan harta, maka Nabi SAW menjelaskan tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu kalau memakai dasar iman. Namun cek iman mah itu nambahan. Di Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Nambahan itu bahkan sampai beratus-ratus kali lipat. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji itu jadi 7 bulir, dari yang 7 ini dikalikan 100, jadi 700 kali lipat tadi tambahan anak oge, bertambah. Dari situ ada semangat infak sedekah. Ini orang yang takwa ini diwakili oleh salat dan zakat infak sedekah. Salat mewakili ibadah badaniyah, pribadi, badan masing-masing. Sedangkan infak zakat sedekah yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Di Islam ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah plus maliyah. Apa contoh ibadah badaniyah? Salat, saum. Apa ibadah maliyah? Zakat, sedekah, infak. Apa ibadah badaniyah plus maliyah? Haji, umroh. Ini mewakili ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, sekaligus menerangkan bahwa Islam menginginkan bukan hanya kesolehan individual, tapi juga menginginkan kesolehan sosial. Harus silih perhatikan, bukan hanya soleh teh sendiri saja. Istri teh soleh keun wae ento keun wae barudak mah teu daek salat oge, jangan. Keun wae tatangga mah, keun wae warga mah, keun wae umat Islam Indonesia mah, jangan. Kita punya kewajiban dakwah karena Islam menginginkan bukan hanya soleh individu jang soranganeun, sempit atuh. Islam rahmatan lil alamin, Ban. Islam menginginkan kesolehan sosial. Silih perhatikan, mungkin ada keluarga kita sendiri yang membutuhkan bantuan. Da moal gede atuh Pak, bisa apa gitu, atau tetangga, atau jamaah masjid. Silih perhatikan. Kalau ada yang sakit, ada yang butuh ini, butuh itu, ulah antepan. Da kesolehan individual mah mesti ada kesolehan sosial. Itu ibroh dari ayat yang ke berapa ini? 3. Ya, ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Quran. Bapak iman Quran sebagai kalamullah? Nah, kalau dicabut hidayah imaniyah itu oleh Allah, Bapak cek abdi oge pasti mengkritisi Quran. Itu mah made in Muhammad, itu mah perkataan Muhammad.
Orang-orang kafir kan berbicaranya seperti itu. Karunya sebenarnya mah watir sebenarnya mah eta teh. Itulah dakwah kita eta teh. Makanya yang memilih objek dakwah mereka seperti Ahmad Dedat, Zakir Naik dan lain sebagainya, wah itu apa sih argumentasinya harus madep, harus mampu berdialog. Wama unzila min qablika, dan juga apa yang diturunkan dari sebelum, menunjukkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ada nabi dan rasul yang Allah utus, dan Allah menurunkan bukan hanya Quran sebagai kalamullah, tapi juga ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf dan lain sebagainya. Kita imani semua. Bahkan di Al-Baqarah akhirnya la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah itu, semuanya utusan Allah, semuanya kalamullah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Kenapa disebut akhirat? Disebut akhirat tina akhir. Hari akhir mah panungtung, ujung. Makanya awalnya disebut dengan dunia, dana, nu deket jeung orang. Ini dunia. Setelah beres dunia, kalau itu ke akhir, maksudnya ke akhirat. Setelah akhirat, moal aya nanaon deui atosnya di akhirat. Bisa aya nu naros kita kan ini kan nanti di akhirat itu di surga, di neraka, ada yang abadi kan? Setelah itu ke mana sih? Hanya abadi terus, di dunia nah teu bosen. Itu mah pola pikir dunia. Di akhirat mah moal kitu mikirnya. Anu disiksa yang buru-buru beres siksaanana, tapi dah langgeng, naudzubillah min dzalik. Yang di surga moal mikir siga kitu, menikmati saja keadaannya. Urang mata kenanya teh nepi rahasia abadi teh tungtungna, eta teh keur di dunia eta teh. Kan ada di dunia mah kitu, orang yang kritis bisa sekritis-kritisnya, tapi da urang mah aya iman. Sudah akhirat tidak akan ada lagi yang lain, akhirnya didinya. Mereka yakin. Hese Pak Bu, yakin kepada hari akhir gitu. Ada surga, ada neraka nanti, hese. Memang penelitiannya di mana eta? Jugjug yakin we Bapak teh, eta mahal teh. Cabut we ku Allah, murtad we urang teh, ateis we urang teh. Duh ngeri Pak. Mahal ya teh. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka ada di atas hidayah Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung, ahlul jannah. Ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah berbicara tentang orang yang bertakwa, itu ahlul jannah. Ayat 6 ayat 7 berbicara tentang orang kafir, ahlun nar. Sisanya ayat 8 sampai ayat ke-20 berbicara tentang orang munafik, yang mereka pun nanti finnar. Menunjukkan berarti, saya ulang ini, 1 sampai 5 ahlul jannah, 6 7 ahlun nar kafir, 8 sampai 20 orang munafik ahlun nar oge, menunjukkan bahwa orang munafik teh kafir. Karena hasil akhirnya sama dengan orang kafir. Sekarang saya pakai analoginya begini. Ini muslim, ini kafir. Ayeuna teh nu sejen. Ini muslim, ini kafir. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak Pak? Alternatif selain doain aya teh? Daya? Aya. Sok apa teu naon da moal disalahkeun atuh. Nu salah didenda misalna teh, moal. Nu salah didendanya, mau didenda ngenceleng 100.000 moal, Pak. Malah mah dikasih konsumsi, rek salah bener oge, keun da keur ngaji. Ini muslim, ini kafir. Ada alternatif lain nggak? Ada pemerintah mah Pak, muslim. Nyalah tenan naon. Duh aing ngobrolkeun sama pemerintah mah titik nepi dinya we lah gitu. Sebetulnya nggak ada lagi alternatif lain, hanya ada dua. Karena nanti hasil akhirnya hanya ada al-jannah dan an-nar. Ada surga, ada neraka. Sugan rek kontrak di tengah-tengah di dinya, rek di mana teu aya. Pertanyaannya, munafik aya di mana? Eta maksud abdi teh. Aya orang munafik teh muslim atau kafir? Tah, geningnya cik abdi ge. Ya? Secara dohir muslim. Terus geuna atuh tong nepi dinya. Secara dohir muslim. Teruskan. Dohir tah. Secara batin, tah batinnya Pak? Secara batin kafir.
Aya sekali deui ya. Muslim, kafir. Hanya ada dua al-aslunya itu. Karena nanti hanya ada surga dan neraka. Pertanyaannya, munafik di mana? Munafik teh muslim atau kafir? Munafik itu dohirnya muslim, batinnya adalah kafir. Kita menghukumi sesuatu berdasarkan dohirnya. Kita nih menghukumi sesuatu berdasarkan dohir, sehingga orang munafik karena dia bersyahadat kita anggap sebagai muslim, kita perlakukan sebagai muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya berlaku. Tapi nanti secara hakiki dihukumi oleh Allah itu hakikinya kafir, mata ke neraka. Jadi hakikatnya orang munafik itu adalah orang kafir meskipun dohirna muslim. Itu dari sisi output Ya, gitulah. Gampang nama begitu. Gampang nak gitu. Kayak orang teraskeun lagra. Nah, ayat 6 ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang kafir itu maksudnya Allah tidak memberikan hidayatul imaniyah kepada mereka meskipun kamu sendiri Rasulullah yang mendakwahi atau kamu biarkan tidak dakwahi mereka, sama saja mereka tidak akan beriman kalau Allah tidak memberikan hidayatul imaniyah. Jadi Bapak dan Ibu punya tugas dakwah tuh? Punya tugas dakwah. Ternyata objek dakwah Bapak dan Ibu itu orang kafir. Lalu Allah menyatakan, mau kamu dakwahi ataupun tidak, sama saja buat mereka. Mereka tidak akan beriman. Mau tetap didakwahi nggak? Nah, itu Pak. Maka di Ibnu Katsir disebut di sini, Rasul SAW itu yuharrisu atau yahrusu itu al-khirsu itu sangat bersemangat, sangat ingin agar seluruh orang-orang itu beriman setelah didakwahi oleh beliau. Siapapun yang didakwahi oleh Rasulullah, inginnya Rasul orang itu beriman. Saya ini Rasulullah ya, maknya teu iman mah. Tapi hasilnya ada yang iman, ada yang tidak, bahkan ada yang menolak, bahkan ada yang memerangi. Makanya Allah mengkabarkan orang kafir yang Allah tidak berikan hidayatul imaniyah rek dikukumah oge moal bisa. Tapi innama alaikal balagu alainal hisab. Dikutip Quran surah Ar-Ra'd ayat 40. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Nanti kami yang akan menghisab mereka. Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah menurunkan hidayah imaniyah kepada orang ini, tapi tidak menurunkan hidayah imaniyah kepada orang ini, sehingga orang ini sesat, sehingga orang ini kafir, sehingga orang ini ahlunar. Nah, masya Allahu, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, justru kita yang akan ditanya. Nah, maneh bertanya gitu. Itu Pak. Jadi ada yang kalau ada yang mengkritisi, kenapa Allah teh mentakdirkan gempa bumi di mana teh? Di Turki dan seterusnya sampai ribuan orang itu. Nah, lain di tempat mana begitu tah itu? Bukan di tempat orang kafir gitu kan. Manusia bertanya seperti itu wajar. Tapi kalau sudah ekstrim, nah hanya Allah teh sampai menyalahkan Allah. Allah menyatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah mah tidak akan siapa yang akan menghakimi Allah nanti di yaumil akhir? Tapi justru alaihissallahu biahkamil. Allah nanti akan tanya, kenapa kamu nanya siga kitu dulu ke di dunia teh? Nah, dibalik justru karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun adzim. Ya, sudah Allah tutup. Hidayah nggak akan bisa masuk. Kenapa ya? Kumaha Allah ya tuh. Sebagaimana Allah memberi hidayah imaniyah kepada kamu, kenapa? Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak mencabutnya, murtad orang. Tamatak alhamdulillah henteu eta. Lalu selanjutnya di antara orang-orang ada yang berkata kami iman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Nah, maka iman itu ada 5 menit yang saya terangkan. Para ulama sepakat takrifnya 3.
Satu yang jadi inti nih, al aslu tasdikun bil qalbi. Hati yang jadi hakikat, meyakini dengan hati, hatinya dulu yakin. Kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Nah, itu nanti dampaknya begitu. Outputnya tadi menurut Bapak diikrarkan dengan lisan. Ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan rukun-rukunnya oleh anggota badan. Itu ciri orang yang beriman, nu taqwa teh. Orang munafik itu mereka bermain di tataran hati, di tataran hakikat. Karena ternyata ucapannya mah geuning muslim. Perilakunya muslim. Matak salat. Dadohirna muslim. Tahu dari mana orang munafik salat? Fawailul lil musallin. Kata Nabi di Ibnu Katsir sampai 3 kali Nabi ulang. Tilka sholatul munafik, itu adalah ciri salat orang munafik. Ayo orang munafik maca Quran? Baca. Nah, dadohirna orang Islam maca Quran. Ayo orang munafik haji? Haji. Nah, dohirna anu haji mah orang Islam. Ayo orang munafik infak sodakoh jeung saum sama. Mereka itu begitu, tapi hakikatnya kafir. Makanya Allah menghukumi secara hakikat nanti matak finar ayat selanjutnya teh. Tapi kita muslim menghukumi secara dohir karena kita tidak tahu hati seseorang. Contoh ikhlas bab hati bukan? Bapak bisa tahu, Bu, ini kan tadi melong ke abdi tepan gitu. Cing bisa apal teh saya teh ikhlas henteu aya ngaji teh. Apal teh, Pak? Apa? Sok itu melong teh tadi hampir sajam. Teu apal keneh abdi ikhlas henteu. Karena itu urusan hati. Saya juga nggak bisa. Nah, ini Pak punten nih, sebelah kanan saya sampai ujung sana, tah ini arah ikhlas mah iya ya. Punten Pak, punten. Nah, ini yang di kiri, ini sebelah kiri. Tah ieu mah rada ikhlas. Anu di tengah mah imah kumahanya tolong disebutkeun. Nah, contoh eta mah nggak bisa begitu, nggak bisa. Yang jelas kita hukumi bahwa semua yang ada di sini ngaji, yang tidak di sini teu ngaji, gitu Meskipun yang di sini ngajina nunutan, teu nanaon dohirna we ngaji. Gitu tah. Kita menghukumi dohir. Ada yang bilang, kenapa sih orang munafik itu dohirna muslim? Tapi hakikatnya itu kafir. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ieu calutakna orang munafik teh. Mereka hendak menipu Allah dan kaum muslimin. Dalam rapat-rapat mereka yang tertutup mereka bilang begini, jangankan kaum muslimin kita tipu, bari seserian. Tuhan mereka kita tipu. Tah. Munafik teh Pak. Jahat ngaruksakna munafik kade Pak. Mun orang kafir jelas musuhna jeung urang perang hayu buk-buk der. Tapi munafik serigala berbulu domba, ada udang di balik batu. Rek kumaha coba hese. Kasrul hadid bil hadid itu slogannya mereka itu. Kalau mau memecahkan besi, memotongkan besi, ku besi atuh ku awi mah moal bisa. Kaum muslimin dari dulu mau diberantas, mau dihanguskan, mau dihilangkan teu bisa. Di Indonesia kolonialisme itu berapa abad? Berapa abad Pak? 3,5 abad. Apakah kaum muslimin di Indonesia hangus dan hilang? Padahal anu ngababad urang teh ya, anu ngajajah urang teh ya, agamana naon? Kristen dan Yahudi. Saya bilang agamanya, tidak bilang negaranya. Umumnya yang dipelajari di kita itu Belanda, Portugis, Jepang. Kalau kita bilang dari konsep teologi dalam hal syar'i, yang menjajah Indonesia yang mayoritas Muslim ini adalah orang kafir. Ente Belanda nak saya sebut, ente Jepang, baik kafir musyrik ataupun kafir ahli kitab. Karena kolonialisme itu membawa suatu misi untuk kristenisasi, juga membawa misi untuk zionisasi. Dalam buku-buku sejarah bisa dibaca itu. Yang pertama kali dihabak, dibabuk, mau dihilangkan apa coba Pak? Pendidikan di kita, yakni pesantren. Dari dulu pesantren tidak diberikan subsidi, diantapkan begitu. Senah hangus, senah habis, karena udah daftar. Dibuatlah sekolah-sekolah tandingan
yang memiliki ide sekuler. Maka sekarang di kita ada dua hal itu, seolah sekularisasi itu ada itu ya. Kita menuju orang kenaun dia teh ya, nipu orang-orang munafik hese itu. Jangankan kaum muslimin kita tipu, Rasulullah kita tipu dengan syahadat kita, dengan sholat kita, Tuhan mereka kita tipu dah eta. Balik. Maka Allah nyatakan wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Bumerang buat mereka. Allah Maha tahu. Makanya Allah menurunkan ayat ini. Matak orang munafik, ketika turun ayat tentang kemunafikan, Pak, ngesang lagi eta tuh. Takutnya mereka luar biasa. Sieun kabongkar kedokna. Khawatir. Justru mereka itu menipu diri mereka sendiri. Maneh bakal rugi, engke pasti di akhirat ka neraka. Ujung-ujungnya akan begitu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Mereka begitu karena dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini kata Ibnu Katsir, ini bukan penyakit badan tapi penyakit din. Penyakit agama. Kemunafikan itu penyakit hati. Sudah Allah tambah penyakitnya. Bagi mereka azab yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Tuh, hasil akhirnya sama dengan ayat ke-7. Ayat ke-7 mah adzabun adzim orang kafir, orang munafik mah adzabun alimum bima kanu yakdzibun sarokene diadzab. Jadi Allah menghukumi secara hakikat nama orang munafik teh orang kafir, tapi kita sebagai muslim menghukumi dohir. Terakhir untuk closingnya, Umar bin Khattab pernah meminta daftar kepada Rasulullah orang-orang munafik. Rasulullah sok sahawe orang munafik, kurang catat daftar kan. Mau apa kata Rasulullah? Biar saya yang menyembelihnya. Kurang dipencit nama Rasulullah. Sok tenanawan orang munafik bekas sebelah. Kata Rasul, enggak begitu. Coba pikir kata Rasulullah. Kalau itu diberlakukan maka orang-orang akan menganggap bahwasanya Muhammadan qatala ashabahu. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri yang sudah masuk Islam. Karena kan munafik mah masalah tuh cek batur teh alah tong masuk Islam nah aya bisa dipaehan cenah ke yang sudah mengikrarkan 2 kalimah syahadat saja Makanya dalam beberapa keterangan hadis, kalau seseorang sudah mengikrarkan 2 kalimah syahadat, maka tidak halal harga dirinya, kehormatannya, darahnya, dan lain sebagainya. Karena kita menghukumi dohir. Hudzaifah ibnul Yaman punya gelar Sohibu Siri Rasulullah SAW. Itu Nabi mencurhat ke anjeunna, pemegang rahasia Nabi. Sedikit banyak tahu ciri munafik hakiki. Munafik dan nanti ada munafik i'tiqadi, munafik hakiki, ada munafik amali. Tahu munafik hakiki, hakikat munafiknya apa? Setidaknya begitu. Maka Umar bin Khattab kalau mau mensolatkan jenazah tidak dulu salat. Ngantosan heula sahabat itu. Hudzaifah ibnul Yaman. Ayah Hudzaifah ibnul Yaman salat, Umar bin Khattab ikut salat. Ada Hudzaifah melong we hungkul, init we, Umar mah init. Tanpa berbicara apapun. Nah, di hadis diungkap ayatul munafiki salasun, ciri orang munafik ada 3. Apa saja Pak Bu? 1, idza hadasa kadzaba, jika berkata bohong. 2, wa idza wa'ada akhlafa, jika janji ingkar janji, tidak ditepati. 3, wa idza tumina khana, jika diamanati khianat. Ia ciri orang munafik. Pertanyaan saya, siapa di antara Bapak yang belum pernah ngabohong? Apakah kesimpulannya Bapak dan Ibu pernah jadi orang munafik? Naudzubillahi min dzalik. Sanes gitu, Pak. Kada itu. Bukan begitu. Maka disebutkan ayatul munafik. Ciri orang munafik, bukan munafikna. Sehingga ulama membagi ada munafik hakiki, munafik i'tiqadi, tayya fi darkil asfal minan nar mah di kerakna neraka. Ada munafik amali. Munafik amali mah orang muslim nih, tapi perilakunya sama seperti perilaku orang munafik.
Kalau kita pernah berbohong seumur hidup pernah nggak bohong sekali wae mah, bukan berarti kita pernah jadi orang munafik, naudzubillah min dzalik. Tapi kita pernah mengamalkan satu amal yang biasa diamalkan oleh orang munafik, disebutna nifakul amali, munafik amal, lain munafik hakiki. Bapak pernah ingkar janji? Tong ngajawab sering, Pak. Pernah we hungkul, da pertanyaan ge pernah. Ini mah sering kapagih deui ngawatu. Bukan berarti kita pernah jadi munafik. Naudzubillahi min dzalik. Munafik itu fidarkil asfali minan nar, Pak, dijamin itu. Tapi kita pernah nifak amali. Pernah mengamalkan satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Gitu, Pak, ya. Cekapeula segitunya 10 ayat terus tabuh. Oh, genep langkung tuh. Saya serahkan kepada Al Ustadz ya untuk ini. Baik, terima kasih Ustadz Ali, pembahasannya sangat menarik. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan untuk memperjelas. Mangga, ya silahkan. Ketika kita bicara tentang munafik memang menarik. Pertanyaannya, apakah ada amalan badan yang tidak dilakukan oleh orang yang munafik tadi? Tadi Ustaz sebutkan kan hampir semuanya biasa melakukan ya. Jadi salat ke masjid dia juga melakukan. Dan yang kedua, tadi sudah dijelaskan tentang munafik hakiki sama munafik amali. Nah, tentu bagaimana menghindari agar kita tidak sampai terjerumus ke munafik hakiki tadi. Mungkin kalau amali tadi ya berbohong mungkin ya sekali-kali boleh. Ya. Apakah ada amalan yang itu tidak dilakukan oleh orang yang tadi munafik, terutama yang munafik hakiki itu? Ya. Apakah ada amalan yang tidak dilakukan oleh orang munafik hakiki? Setahu saya hampir semuanya bisa diamalkan. Apa yang bisa diamalkan oleh kaum muslim itu mereka hampir bisa mengamalkan seluruhnya. Hanya ada yang berat untuk mereka amalkan. Bukan nggak bisa, berat untuk mereka amalkan. Beberapa di antaranya adalah salat subuh dan asar. Isya juga termasuk. Di beberapa keterangan, orang-orang munafik itu sulit melakukan salat asar. Sampai-sampai mereka salat asar itu tepat ketika akan masuk maghrib. Sehingga salatnya mereka itu seperti mematuknya burung terhadap makanannya. Gitu tuh, bismillahirrahmanirrahim gini. Nah, mata kade Pak, salat itu harus tenang, santai. Alaikum bisakinah wal wiqor. Tong nepi salatnya guru gusuh rurusuhan. Nikmati qiyamnya, nikmati rukunya, nikmati sujudnya, tong rurusuhan. Ciri orang munafik mah salatna rusuh. Dan membiasakan diri salat itu di akhir waktu. Goliban secara kebiasaan. Ayo orang sewaktu-waktu mah karena ada ini, ada itu, salatnya di akhir waktu, ya terjadi masalah. Dan bukan kebiasaan. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan itu ciri orang munafik. Jadi orang munafik setahu saya hampir seluruhnya bisa melakukan amalan yang dilakukan muslim, termasuk baca Quran. Tapi ada yang berat bagi mereka, yakni salat-salat tadi. Lalu nah tadi teh nu kadua teh. Anu kadua teh naon tadi teh? Oh iya, agar terhindar dari munafik amali paling juga. Pertanyaannya bukan munafik hakiki atau itikodi, da geus puguh urang mah muslim. Itu sudah jelas kita mah muslim. Bagaimana agar kita ini tidak terjerumus kepada nifak amali, paling gitu pertanyaan. Bukan kepada nifak hakiki, dari geus puguh urang mah muslim. Naudzubillah min dzalik jadi munafik mah. Ya. Tapi
saya ingat satu riwayat hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Sabda Rasulullah SAW begini. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Perumpamaan muslim yang baca Quran itu seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Harum, wangi, dan kalau dimakan buah itu manis. Mukmin muslim yang baca Quran. 2. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamroh. Perumpamaan muslim yang tidak baca Quran seperti buah korma. Larihalaha wa ta'muha khulwun. Tidak wangi, tapi kalau dimakan manis. Ini muslim yang tidak baca Quran. Nabi sepertikan begitu. Kumaha mun aya muslim tara maca Quran, kurang teh disebut si korma si eta. Ada mau ngartieun ngaji ge tara atuh. Si korma si eta mah abdi mah amis atuh cenah mun kitu mah tuh pasti kadinya da tara ngaji teh. Ketiga, matalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir roihanah. Perumpamaan munafik yang baca Quran seperti buah roihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wangi dia karena baca Quran, tapi kalau dimakan pahit. Itu perumpamaan munafik nu maca Quran. 4 terakhir, matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah. Orang munafik yang tidak baca Quran itu perumpamaannya seperti buah handalah. Larihalaha wa ta'muha murrun. Tidak wangi dan kalau dimakan pahit. Ini jadi dalil munafik baca Quran. Berarti bisa mengamalkan seperti yang muslim amalkan. Lebih dari itu selebihnya, kalau memang ada roihanah munafik yang baca Quran dan ada si tamroh muslim yang tidak baca Quran, satu waktu kejadiannya bakal gitu, Pak. Orang munafik beramai-ramai jadi dai, sedangkan muslim yang menjadi mustaminya teu ngarti Quran sehingga mudah disasarkeun, mudah disesatkan. Mereka bahkan diangkat jadi ulama. Ini yang disebut dengan ulama su di akhir zaman, karena sudah banyak roihanah jeung tamroh. Korma loba, roihanah loba gitu. Kacau we jadina. Sedangkan muslim yang baca Qur'annya, utrujahnya, wah, ini sudah sedikit. Nah, itu bahaya. Ya, begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Teraskeun we ngaji mah da teu aya tungtungna. Mudah-mudahan kita terhindar dari kemunafikan apapun. Amin. Dari Maret kami hasil akhir kan surga neraka 2. Nah, pamina al-araf itu ada yang di atas yang melihat itu tuh konteksnya gimana? Ada yang melihat di atas, melihat orang yang disiksa gitu maksudnya. Melihat apa? Yang di al-araf itu Iya, kumaha teh? Jadi ada apa ya? Yang saya tangkap itu ada yang tidak masuk ke dalam 2 itu, terus dia tuh melihat dari al-araf itu kalau nggak salah makna asalnya itu. Oh. Ya, saya juga tidak tahu ayatnya ayat yang mana ya itu. Nanti mungkin bisa Bapak perjelas ayatnya ayat berapa, nanti saya baca, juga nanti saya baca tafsirnya. Hanya yang jelas sepengetahuan saya hanya ada 2 di sana itu. Ada al-jannah dan ada an-nar. Ada surga, ada neraka. Posisinya pun hanya ada 2. Ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Golongan kanan, ada golongan kiri. Dilihat dari segi raut wajahnya juga hanya ada 2. Ada yang wajahnya itu berseri-seri, ada yang wajahnya itu alaiha gobaroh, suram, muram, tungkul gitu. Itu ciri ahlul jannah dan ahlun nar. Jadi hemat saya di al-araf itu juga itu bukan menunjukkan adanya pilihan ketiga setelah surga dan neraka itu. Hanya ada tingkatan. Surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga ada bertingkat-tingkat. Nah, munafik hakiki ini
ada fidarkil aspal minan nar. Aspal teh bahasa Arab, aspal teh ditincak dihandap. Aspal itu keraknya neraka. Nah, siksaan neraka yang paling ringan itu bagi Abu Thalib salah satunya. Dan diungkap di Ibnu Katsir itu di riwayat siapa saya lupa, itu lahu na'lani. Dia nanti punya 2 sendal, ketika dia pakai yagli min huma dimaguhu, nu ngagolak ieu na. Itu siksaan teringan neraka ngedulah min dalik. Sedangkan surga meskipun terendah tingkatan bawah, wah luar biasa nikmatnya. Tingkatan teratas Firdaus. Maka saya ingat riwayat saya baca di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dikutip riwayat kalau nggak salah Imam Bukhari, ini hadisnya sahih, jika kamu minta surga kepada Allah fas'alil firdaus, minta firdaus, tong kagok, jangan ya Allah saya ini masukkanlah saya ke surga tuh naon surga panghanapna ge tong kitu ngadoa mah langsung weh, ya Allah saya ingin masuk surga, masukkan saya ke surga firdaus. Minta mah kata Rasulullah, minta surga firdaus, itu surga yang paling atas, tepat di bawah arsy. Nanti orang yang masuk surga Firdaus itu akan mendengar semacam gemuruh-gemuruh, gemerincing-gemerincing, itu tasbih arsy Allah. Nah, minta itu. Nah gitu ya Pak, nanti minta dipertegas ayatnya ayat berapa. Tapi saya yakin tidak ada alternatif lain selain jannah dan an-nar itu. Agar nanti saya bisa tafsirkan berdasarkan referensi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelaskan bahwa membaca surat Al-Baqarah di rumah itu setan akan pergi. Nah, saya tanya, apakah bacaannya itu dari sekaligus, maksudnya dari ayat pertama sampai terakhir, atau boleh misalnya separuh-separuh atau bisa. Yang kedua, orang musyrik itu pakai identik dengan orang munafik, karena dengan surat yang tadi Fajba Astagfirullah innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nar jahannam. Yang pertama, yang baca Quran surah Al-Baqarah di rumah, setan itu nggak berani masuk ke situ atau bahkan setan lari di rumah itu. Pertanyaannya, ini surat Al-Baqarah nanti itu kan 286 ayat, Pak. Urang masuk sanajan wudu heula, ta'awud lekoh a'udzubillah, sayat 2 ayat 3 ayat tunduh. Itu ya. Salemar 2 lemar tunduh. Tong baru 286 ayat. Maka ditanyakan, apakah ini Al-Baqarah menang saparapatna ini? Atau setengahnya? Atau seutuhnya? Kalau melihat di dalam hadisnya, man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, disebutkan surah Al-Baqarah secara mutlak. Kalau usul fikih mutlak itu secara umum, tidak ada batasan. Maka yabqa ala itlaqihi, maka tetap atas kemutlakannya. Yang dimaksud adalah membaca Quran surat Al-Baqarah seutuhnya. Baca Al-Baqarah seutuhnya. Ari setan hayang jauh ti imah orang, ari maca Al-Baqarah ngan saukur saayat. Alif lam mim sadaqallahul adzim. Wah, moal aya jurig cenah di imah teh atuh. Enggak. Dibaca seluruhnya. Sekaligus, Pak. Dibaca sekaligus Al-Baqarah. Ai di urang mah mungkin akan terasa aneh sebab kitu da kondisina, tapi di zaman ulama-ulama salaf jangankan membaca Al-Baqarah sekali baca. Mereka bisa salat di depan Ka'bah itu dari pagi sampai ke menjelang maghrib terus salat. Sampai ngehatamkeun Quran berkali-kali dina salat itu. Tah, hebatna ulama salaf bisa sampai gitu. Gitu ya. Jadi itu dibaca semua Al-Baqarah. Ya, ari geus teu kuat-kuat teuing mah pan kitu teu naon tos we sadaqallahul adzim. Oh, kok bisa begitu? Ya, karena inna dina yusrun. Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sok teu naon dicicil teu kuat mah, tapi saya nama diaos sadayana. Ya. Seminggu boleh berarti ya. Selesai seminggu gitu misalnya. Aduh lelah teuing saminggu mah tuh nya. Oh, atuh tong saminggu lah, tong saminggu ya wae gitu. Gila teuing saminggu mah lah. Kita ge Al-Baqarah atuh.
sajam 2 jam malah cekap lah gitu ya. Nah, tong kebuteuing kita sok we diaos lah keureuy. Bukan berarti surah Al-Baqarah ini dijadikan jimat kade eta. Itu masalahna di urang teh ya. Bahkan sok dipilih ayat kursina wungkul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eta we nu dibacana teh jeung dibaca ayat kursi teh ketika kita muringkak bulu punuk deh. Nah hanya ieu teh. Kalau ada orang melihat yang anu kasurupan cenah mah kitu atau ke tempat-tempat maca ayat eta. Kok jadi pilihan begitu? Sok baca we eta. Tapi nanti ayat kursi itu unik penjelasannya. Penjelasannya memang unik. Kaitannya ada kepada bab mistik ada. Tapi bukan jadi jimat karena ini adalah kalamullah. Umar bin Khattab kalau lewat satu jalan, setan tidak mau lewat jalan itu. Ternyata Umar membaca ayat kursi. Bukan ayat kursinya, tapi yang membaca ayat kursi. Tahu dan mengerti maknanya, paham itu. Iya. Sebab kalau hanya baca Quran, orang munafik dia baca itu gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu. Itu satu? Satu lagi? Apakah orang musyrik itu gitu atau orang munafik itu orang musyrik? Oh itu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu di Al-Baqarah ayat 6 itu ya. Sungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan musyrik, itu menunjukkan bahwa kafir itu ada dua. Ada kafir ahli kitab, ada kafir musyrik. Kafir ahli kitab ini Yahudi dan Kristen. Kafir musyrik ini selain Yahudi dan Kristen, itu kafir musyrik. Seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu kafir, kafirnya kafir musyrik. Orang munafik ini bisa lahir dari kafir ahli kitab, bisa lahir dari kafir musyrik. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya saya akan terangkan. Karena Al-Baqarah ini Madaniyah, berbicara tentang munafik. Surat-surat Makkiyah nggak ada sedikit pun yang membicarakan munafik. Kenapa begitu? Diawali dengan hijrah. Nanti nu munafik teh bisa lahir dari kalangan kafir ahli kitab. Nih, terutama Yahudi Madinah ada Bani Nadir, Bani Koinuko, Bani apalagi itu Quraidah. Bisa juga lahir dari kafir musyrik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan reng-rengannya, itu suku Khazraj. Di sana juga ada suku Aus, itu kafir musyrik. Mungkin gitu yang bisa saya terangkan, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah cukup Bapak Ibu. Dari Ustaz ada penutup? Cekap, sudah capek sudah ini juga. Bapak cara peun nih sami Ibu. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Alhamdulillah.